Oke, saya akan membahas soal nomor 11. Saya perbesar dulu soalnya ya. Dalam pembuatan kolam dilakukan oleh 8 pekerja dengan gaji seluruh pekerja sebesar 200.000. Tetapi pemilik kolam ingin mempercepat pembuatan, maka dari itu menambahkan 4 orang lagi. Berarti di sini kalau dari tadi 8 tambah 4 orang menjadi 12 pekerja. Berapa jumlah gaji tambahan? Oh, yang ditanyakan hanya gaji tambahan. Berarti ini tidak jadi 12 melainkan tetap tambahan 4 orang tadi berapa gajinya. Begitu kan ya. Kalau menggunakan cara cepat bisa. Di sini kan kalau 8 pekerja itu saja gajinya adalah 200.000. Maka kalau 4 pekerja, kan tadi yang ditambah hanya 4 orang ya. Ini ke sini tuh kan dibagi 2. Maka ini juga akan kita bagi 2 sehingga jawabannya adalah 100.000. Jawabannya yaitu yang B. Tapi kalau dalam konsep perbandingan ini namanya perbandingan senilai. Kenapa senilai? Perbandingan senilai. Karena semakin pekerjanya itu banyak, maka biaya yang dikeluarkan atau gajinya juga akan banyak. Sebaliknya, ketika pekerjanya sedikit, gajinya juga sedikit. Kalau perbandingan senilai kita pakainya nanti per ya. Jadi pekerja per biaya sama dengan pekerja per biaya. Pekerja 1 kali biaya 1, pekerja 2 kali biaya 2. Pakainya per. Lain halnya nanti kalau perbandingan berbalik nilai kita pakainya kali. Jadi ingat ya, senilai ini pakai per. Sehingga kalau kita pakai rumus perbandingan senilai maka di sini 8 per 200.000. Saya tulis 200 saja ya, sama dengan 4 per X yang ditanyakan di sini. Setelah ini dikali silang, ini kali bawah, ini kali bawah. 8X sama dengan 200 kali 4 ya, 800, sehingga X adalah 800 dibagi 8, sehingga jawabannya yaitu 100. Nah, sama kan? Yang penting teman-teman paham konsepnya terlebih dahulu. Nomor 12, suatu rumah dibangun dalam waktu 20 hari dengan jumlah pekerja 8 orang. Berarti ini hubungan antara hari sama pekerja. Ketika harinya 20, pekerjanya 8. Apabila pemilik rumah tersebut ingin mempercepat waktunya menjadi 16 hari, berarti di sini 16 hari. Berapakah jumlah pekerja yang harus ditambahkan? Nah, nanti kita hitung jumlah pekerjanya dulu, baru menghitung jumlah pekerja yang harus ditambahkan ya. Kalau tadi di nomor 11 perbandingannya senilai, maka kita identifikasi nomor 12 dulu ini. Ketika jumlah pekerjanya bertambah, kita bayangkan sebuah pembangunan rumah ya atau proyek. Ketika pekerjanya semakin banyak, maka hari pengerjaannya pasti akan semakin singkat, ya kan, karena akan lebih cepat selesai. Begitu pula kalau sebaliknya pekerjanya sedikit, maka harinya justru akan semakin lama. Maka di sini perbandingannya adalah berbalik nilai ya, karena berbalik, satunya bertambah justru satunya berkurang. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai kita pakainya kali. Sehingga kalau di sini hubungan antara hari sama pekerja, maka hari dikali pekerja sama dengan hari dikali pekerja. Ya, konsepnya ya. Sehingga kita masukkan di sini hari pertama kan 20, pekerjanya 8. Berarti 20 dikali 8 sama dengan 16 dikali dengan X. 20 dikali 8 160 sama dengan 16X. Maka X adalah 160 dibagi dengan 16 yaitu 10. Nah, ketika diperoleh di sini 10, yang ditanyakan bukan pekerjanya loh ya. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Kalau tadi sudah ada pekerja 8, maka tambahannya hanya 10 dikurangi 8, yaitu 2 pekerja. Saya lanjut di soal nomor 13 ya.
Pada pasar tradisional terdapat apel 8 kilo harganya 40.000. Kalau ini ibu-ibu pasti gampang ya. Kalau 8 kilo 40.000 berarti 1 kilonya berapa gitu kan? Boleh pakai seperti itu. Pertanyaannya di sini harga 10 kg apel, maka di sini 8 kilo 40.000. Terus yang di sini 10 kilo ini X ya. Nah, kalau kita nalar ini masuk ke perbandingan senilai kan, semakin banyak apelnya, maka harganya juga akan semakin tinggi. Kalau perbandingan senilai pakainya per ya, kilo kali per harga, kilo per harga. Sehingga nulisnya nanti 8 kilo per 40.000 sama dengan 10 kilo per X. Kali silang ya, 8 kali X itu 8X. 10 dikali 40.000 itu 400.000. Sehingga X sama dengan 400.000 dibagi dengan 8. Ini dicoret dulu 5. Berarti X sama dengan 50.000. Jawabannya yang A. Kita lanjut di soal nomor 14. Sebuah kereta menempuh jarak Jakarta-Surabaya, ini jaraknya ya. Tapi yang diketahui kecepatannya 90 km per jam selama 15 jam. Berarti ini ada kecepatan, ada waktu. Kecepatannya 90 km per jam, waktunya 15 jam. Pertanyaannya jika jaraknya sama kan, ingin ditempuh dalam waktu 12 jam, maka kecepatannya berapa? Yuk kita analisis dulu ya. Ketika kecepatannya semakin tinggi, maka waktunya akan semakin singkat, semakin kecil. K-nya naik, W-nya justru kecil. Maka di sini perbandingan berbalik nilai ya. Kalau perbandingan berbalik nilai kita gunakan apa? Kita gunakan kali ya. Sehingga K1 kali W1 sama dengan K2 kali W2. K1-nya tadi 90 kali 15 sama dengan K2-nya X dikali 12. Kalau ini masih bingung mengalihkan, nanti terakhir saja boleh. Ini 12-nya kita pindah ke kiri, perkalian pindah ke kiri menjadi pembagian ya. Sehingga X di sini menjadi 90 kali 15 dibagi dengan 12. Kita bagi 3, bisa kan ya? Bagi 3, di sini ada 5, di sini ada 4. Terus bisa lagi 4 sama 90. Kita bagi 2 ya, ini 45, ini 2. Sehingga X-nya berapa? 45 kali 5 dibagi dengan 2. Saya tulis di sini dulu X-nya 45 kali 5 dibagi dengan 2. Kita kalikan dulu 45 kali 5 ya. 5 kali 5 25 masih 2. 5 kali 4 20 tambah 2 225. Terus 225 kita bagi dengan 2. Nah, saya tulis di sini 225 dibagi dengan 2. 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1. 5 bagi 2 2, sisanya 1. Sisa saya tulis di bawah. Ini saya beri koma, ini saya beri 0. 10 bagi 2 5. Berarti jawabannya 112,5. Ada pada opsi D. Seorang pemborong berencana menyelesaikan suatu proyek dalam waktu 60 hari dengan 18 pekerja. Maka di sini saya tulis rencananya 60 hari dengan 18 pekerja. Setelah berjalan 11 hari, pastinya sesuai rencana dulu ya, yang 11 hari ini tetap 18 pekerja, berhentinya 7 hari. Kalau tadi rencananya 60 hari sudah berjalan 11 berhenti 7. Nah kan ini berarti sudah 18 hari kan. Maka sisanya berapa nanti? Sisanya yaitu 42 hari. Cara mudahnya ya. Hubungan antara hari sama pekerja itu senilai apa berbalik nilai? Ya berbalik nilai ya tadi. Kenapa? Karena semakin pekerjanya banyak maka harinya akan singkat. Hubungan antara pekerja sama hari itu berbalik nilai, sehingga kita pakainya perkalian ya. Yang di sini saya tulis rencana, yang di sini adalah kenyataannya ya kan. Rencananya tadi kan pekerjanya 60 dikali dengan pekerjanya 18, harinya 60.
Ini rencana, harus sama dengan kenyataan. Kenyataannya berjalan 11 hari dikali 18 pekerja ditambah 7 hari ini kan tidak bekerja. Berarti pekerjanya kan 0, ya kan? 7 hari ini kan tidak bekerja, maka pekerjanya 0. 7 kita kali 0 hasilnya 0, sehingga tidak perlu saya tulis. Nah, tadi sisa harinya adalah 42 hari. Dikali jumlah pekerjanya yaitu P. Boleh saya tulis P ya. Nah, sekarang kita kalikan dulu nih. 60 kali 18 ya. 18 kita kali 6. 8 kali 6, 8 masih 4. 1 kali 6, 6 tambah 4, 10. Berarti ini 1080 sama dengan 11 kali 18 perkalian 11 itu gampang. Tulis depannya dulu. Ini dijumlahkan. Tulis belakang. Nah, 198 ditambah 42P. Ini kita pindah dulu ke kiri karena supaya tinggal 42P. Maka kita kurangi dulu 1080 dikurangi 198. Dikurangi yuk. 10 dikurangi 82, di sini tinggal 7 ya. 7 dikurangi 9 berarti ada 8 di sini. Ini dipinjam 1 berarti tinggal 9 ya. 9 dikurangi 1 berarti 8. 882. Maka P sama dengan 882 dibagi 42. Nah, 882 dibagi 42, kalau pengen gampang sebenarnya kita cek ya. Nah, ini kan 2 kali berapa biar belakangnya 2, maka kan dikali 1. Ya kan? Nah, tapi di jawaban belum, tidak, yang ditanyakan bukan pekerjanya tapi tambahan pekerja. Maka kita tidak bisa pakai cara cepat, mau tidak mau ya harus kita bagi. 882 dibagi dengan 42. 42 dikali 2 ya, dapatnya 84. Kita kurangkan 8 dikurangi 4 turun 2. 42 bagi 42 1. Oh, ternyata pekerja yang dibutuhkan adalah 21 pekerja. Tapi ingat tadi pertanyaannya adalah tambahan pekerja. Nah, di sini ya yang ditanyakan tadi berapa pekerja yang ditambahkan. Nah, di sini kalau tadi yang diperoleh adalah 21 pekerja, padahal tadi sudah ada 18 pekerja, maka tambahannya adalah 3 pekerja, yaitu yang A.